Ha 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 ha. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu. Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 2 minggu sudah kita bersama-sama menjalani PSBB. Dan kita telah mendengar ataupun membaca bahwa kita akan memasuki fase kenormalan atau yang sering disebut dengan new normal. Ada yang bertanya apa itu new normal? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa new normal itu adalah bahwa kita menyesuaikan dengan pola hidup yang baru. Hal ini berlaku bagi semua aspek, baik itu di dalam masalah ekonomi, profesi, hingga kebiasaan kita. Contohnya, pembatasan jumlah kerumunan. Setiap kali keluar kita harus menggunakan masker. Kita harus rajin di dalam mencuci tangan. Demikian juga setiap kali kita masuk mal ataupun satu gedung, kita dilakukan screening. Bahkan terjadi pembatasan jumlah daripada angkutan umum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar hal ini, mungkin kita merasa bingung. Kita merasa apakah kita bisa? Jangan takut. Bersama Tuhan, kita bisa melewati semuanya ini. Bersama Tuhan, kita akan mentaati apa yang menjadi keputusan pemerintah. Di sisi lain, bukankah Anda dan saya merasakan ada kesegaran rohani di dalam masa-masa kita stay home? Kita mempunyai banyak waktu bersama dengan keluarga kita. Kita bisa doa bersama setiap hari. Kita selalu rajin untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dalam masa-masa stay home ini pun kita lebih peka terhadap penyertaan Tuhan. Biarlah kita terus membangun imun spiritualitas kita dengan membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat, saya undang berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Mari bersama-sama saya undang berdiri dan kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai jalannya ibadah kita, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kegentaran, badai atau apapun yang
tempat sandar pada lengan yang kekal. Kalau Yesus telah mengalahkan maut, maka bersama Yesus kita bisa melewati semua masa-masa yang sulit ini. Karena itu bersandar pada lengan yang kekal. Mari kita menaikkan pujian, sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jadikan Yesus sandaran Anda. Jadikan Yesus perlindungan Anda, karena Dia adalah sandaran yang kekal. Mari saudara, kita bersama-sama menaikkan pujian yang ketiga. Tiada ku cemas, kau takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang sandar, 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 ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Yesuslah tempat sandaran yang teguh. Yesuslah tempat sandaran yang kukuh. Mari bersama-sama kita akan memasuki di dalam doa permohonan pengampunan dosa dan doa syafaat. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami kembali datang di dalam hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan akan segala kesalahan dan dosa kami. Selidikilah pikiran kami, Tuhan, jika kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kami memikirkan hal-hal yang membuat kami jauh daripada hadapan Tuhan, ampunilah kami. Selidikilah hati kami, ya Tuhan. Jika hati kami tidak menyimpan akan janji-janji-Mu, tetapi justru Tuhan kami ini mengingat akan kekhawatiran-kekhawatiran kami, ampuni kami. Ampuni jika hati kami menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Ampuni kami, ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa. Kiranya Tuhan juga menyelidiki akan setiap perkataan kami. Ya Tuhan, ampuni jika kami tidak memberikan kekuatan bagi orang lain, memberitakan Injil-Mu, memberitakan berkat-Mu dan firman-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami hari demi hari, Tuhan, menuntun kehidupan kami hari demi hari semakin serupa Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Kami sungguh ingin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, jiwa kami ini sungguh terbuka di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun yang terselubung di hadapan-Mu. Kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami, dan kami mohon ampun, ya Tuhan, akan segala kesalahan dan dosa kami. Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini kami juga terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pergumulan dunia yang saat ini hadapi. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami, dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para ilmuwan, para tenaga medis Tuhan,
yang masih berupaya untuk menyempurnakan pengembangan vaksin terhadap virus COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah. Kami tahu semuanya adalah semua berdasarkan kehendak dan waktu Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk semua para ilmuwan. Kami berdoa untuk semua tenaga medis. Kiranya Tuhan menolong mereka semuanya, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka tidak menyerah Tuhan, tetapi justru Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. Kami menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik bagi kami, sehingga Tuhan, pandemi ini boleh berakhir. Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah kami Indonesia di dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai gaya hidup memasuki akan kenormalan baru. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatian, solidaritas dan kerjasama yang baik, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Sehingga protokol-protokol yang diputuskan ini boleh bersama-sama Tuhan bersinergi untuk ya Tuhan dilaksanakan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya belajar dan mentaati apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Karena itu berikanlah kami Tuhan kesehatan, bergotong royong, berkorban bersama-sama di dalam menghadapi pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa, kiranya ya Tuhan melalui peristiwa pandemi ini Tuhan, iman anak-anak Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan ya Tuhan, kami mohon justru di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup boleh semakin dalam. Kami boleh semakin mengenal anugerah-Mu, mengenal rencana-Mu di dalam hidup-Mu. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan juga memanggil orang-orang untuk datang kepadamu. Dan pakailah setiap anak-anak-Mu menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan janji-janji yang telah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Kami sungguh mohon, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosa, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Aku mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni segala kesalahan dan dosa, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang menjadi tuntunan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Diambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Oleh karena itu mari kita terus bertekun. Bahkan di atas badai sekalipun, tetap percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Saudara, untuk mempersiapkan diri di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Lingkupiku. Lingkupiku
mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih kami kembali hari ini boleh bersama-sama berkumpul dan kembali beribadah. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu, dan berikanlah kami hati yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, coba bersama-sama kita memikirkan, apa yang membuat Anda tidak bisa hidup kalau itu tidak ada. Nah, Anda mulai coba melihat di sekeliling rumah Anda, di sekitar rumah Anda ini, kira-kira apa yang membuat Anda tidak bisa hidup atau merasa tidak bisa hidup kalau hal itu tidak ada? Mungkinkah Anda tidak bisa hidup, merasa hidup ini hampa kalau si A tidak ada? Mungkin istri Anda, mungkin anak Anda, mungkin juga kalau misalnya Anda punya kartu-kartu ajaib, ATM, kredit card, itu tidak ada, Anda merasa hampa. Mungkin kalau misalnya HP Anda tidak ada, HP ketinggalan, HP tidak ada, hidup merasa hampa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya tentunya setuju, bahwa setidaknya kalau dua hal ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa hidup. Dua hal ini tidak ada, itu yang membuat kita tidak bisa hidup. Yang pertama, yaitu kesehatan. Setuju enggak? Setuju bukan? Kalau misalnya tidak ada kesehatan di dalam diri kita, maka tentu saja kita tidak bisa hidup. Lalu yang kedua, yaitu kepemilikan kita. Apa yang kita miliki itu menentukan bagaimana mood kita merasa bagaimana atas semua kalau kita memiliki sesuatu. Bahkan kalau kita tidak memiliki itu, rasanya kita hampa, tidak bisa hidup. Entahkah itu tabungan kita, entahkah itu properti kita, itu yang membuat kita merasa hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kalau merasa demikian bahwa kita tidak bisa hidup kalau tidak ada kesehatan, dan kalau tidak ada barang-barang yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki, kita tidak memiliki apapun, kita tidak bisa hidup. Tentu saja kita setuju hal itu, bukan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali meyakinkan kepada diri kita bahwa kedamaian kita, kebahagiaan kita itu bergantung kepada dua hal ini, yaitu kesehatan dan kepemilikan kita, yaitu semua yang kita miliki. Kedamaian dan kebahagiaan kita bergantung kepada hal itu. Kita terus terkadang meyakinkan diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi itu bukan hal yang salah. Namun, adakah kita menyadari bahwa apapun, siapapun di dalam dunia ini, itu merupakan pengharapan yang tipis. Merupakan satu tali yang seperti kawat yang tipis. Sehingga kalau kita menggantungkan sesuatu pada kawat tipis itu, menggantungkan sesuatu beban yang berat, apa yang terjadi? Pasti putus kan? Nah, ibu-ibu pasti pernah melakukan ini kalau gantung baju. Kalau misalnya kita menggantungkan baju kita, pakaian kita kepada kawat yang tipis, apa yang terjadi? Putus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian lagi juga. Apabila kita menggantungkan kedamaian dan kebahagiaan kita kepada kesehatan kita dan juga kepada semua hak milik kita, sama saja kita menggantungkan sesuatu yang berat itu pada kawat yang tipis, yang sangat mudah putus.
Saudara, sekali lagi, hal ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh menginvestkan akan keuangan kita untuk kesehatan kita. Itu bukan hal yang salah. Kita juga bukan berarti hal yang salah kalau kita mempunyai tabungan, memiliki properti, itu bukan hal yang salah. Tetapi menjadi keliru apabila semuanya itu pada akhirnya menjadi satu-satunya tujuan kita yang harus kita kejar dengan harapan bahwa melaluinya kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kita saat ini di tengah-tengah pandemi ini, bukankah Tuhan hendak mengajarkan kepada kita? Percayalah, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu peristiwa itu terjadi, termasuk pandemi ini, Tuhan juga sudah menyiapkan jalan keluarnya. Namun pertanyaan yang paling penting, adakah di dalam masa-masa pandemi ini kita mempunyai kepekaan? Apa yang Tuhan ingin ajarkan? Apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada pribadi lepas pribadi kita? Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, peristiwa ini Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada setiap kita anak-anaknya. Salah satunya pengajaran yang boleh kita dapatkan adalah bahwa entahkah itu kesehatan, entahkah itu kepemilikan yang kita miliki yang menjadi hak kita, tidak bisa kita gantungkan menjadi satu tempat pengharapan, menjadi satu tempat sandaran untuk kedamaian dan kebahagiaan kita. Seberapapun kita menjaga kesehatan kita, tetapi ketika virus itu mengenai kita, saudara, dan kita tidak mempunyai kepekaan dan persiapan, kita tahu berapa korban yang sudah meninggal karena virus COVID-19 ini, bukan? Berapapun apapun yang kita miliki saat ini, entahkah itu mobil, sepeda motor, apapun, semuanya itu, saudara, saat ini tidak bisa membawa kita jauh-jauh. Saudara, berapapun uang yang Anda miliki saat ini, berapapun kekayaan yang kita miliki saat ini, semuanya hanya bisa stay home. Saudara, sebenarnya bukan hanya peristiwa pandemi ini saja. Bukankah peristiwa yang terulang-ulang, entahkah itu bencana, entahkah itu resesi ekonomi, entahkah itu wabah dan sebagainya, mengajarkan kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun tempat sandaran yang kokoh, tidak ada satupun fondasi yang kokoh yang dapat kita jadikan sandaran perlindungan atau satu tempat kita bergantung meletakkan kedamaian dan kebahagiaan, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alam ini bisa berubah-berubah, manusia juga bisa berubah. Saudara, apapun yang kita miliki pun juga bisa berubah. Oleh karena itu, kita tahu di dalam dunia, apapun yang kita miliki, siapapun yang bersama-sama dengan kita, itu tidak pasti adanya. Itu selalu akan mengalami perubahan dan perubahan. Saudara, jikalau di tengah-tengah dunia di mana kita hidup itu tidak ada yang pasti, maka mungkinkah kita mempunyai pengharapan yang kokoh, mempunyai fondasi yang kuat, mempunyai tempat bergantung yang teguh? Mari saudara kita melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak kita semuanya membuka kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ulangi, kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Berbunyi demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Coba mari bersama-sama kita mengulangi ayatnya yang ke-8, yaitu Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-18, itu satu pernyataan yang sangat singkat, padat, dan jelas. Yaitu dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Saudaraku, ini sungguh-sungguh merupakan satu kekuatan bagi kita, bukan? Ini sungguh-sungguh merupakan satu penghiburan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Yaitu bahwa Yesus itu tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Sampai kapanpun, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara, kita perlu mengerti bagian ini menurut konteks apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Karena jika kita tidak memperhatikan akan konteks daripada penulis kitab Ibrani ini, maka kita akan memberikan pengertian, memberikan akan pemahaman yang secara serampangan dengan kalimat bahwa Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Saudara, contohnya begini, kalau kita tidak memperhatikan konteksnya. Yesus tetap sama sampai selama-lamanya. Kalau dulu Yesus melakukan mukjizat 5.000 orang bisa diberikan roti dan makan dengan cuma 2 ekor ikan dan 5 roti, maka hari ini pun juga pasti Tuhan bisa. Tentu saja Tuhan bisa. Atau kalau Tuhan dulu mengizinkan Petrus berjalan di atas air, maka hari ini kita pun pasti juga bisa berjalan di atas air. Tunggu dulu, yang dimaksud daripada konteks ini bukan demikian. Kita perlu melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pengertiannya menurut konteks penulis pada saat itu. Nah, saudara-saudara, mari bersama-sama kita memperhatikan ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Perhatikanlah hidup mereka dan ingatlah dan contohlah iman mereka. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di sini penulis surat Ibrani menasehatkan kepada setiap pembacanya, termasuk saya dan Anda, yaitu untuk memperhatikan bagaimana kehidupan pahlawan-pahlawan iman, bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, bagaimana akhir hidup mereka, dan dia memerintahkan kepada mereka, kepada Anda dan saya, untuk mencontoh iman mereka. Saudara-saudara, kalau kita tahu di dalam setiap sejarah perjalanan hidup tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman itu, mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Bahkan kita tahu para rasul pun di dalam akhir hidupnya, saudara, mereka harus membayar harga dengan nyawa demi pemberitaan Injil, demi melakukan akan kehendak Tuhan, tetapi mereka tetap bertekun. Oleh karena apa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan memimpin hidup mereka. Saudara, kita tahu, setiap pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa mereka mempunyai kesulitan-kesulitan juga, bahkan kesulitan-kesulitan yang besar di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Nuh, ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera, itu merupakan satu kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia harus sulit mungkin meyakinkan akan istrinya. Bagaimana mungkin di tengah-tengah musim yang tidak ada hujan, Tuhan berkehendak untuk mendirikan
memerintahkan dia untuk membangun bahtera. Bagaimana meyakinkan anak-anaknya untuk terlibat di dalam panggilan Tuhan itu, saudara. Dan bagaimana akan pandangan orang-orang yang merasa Nuh ini gila dan heran. Dia membangun akan bahtera itu di atas gunung lagi, saudara. Saudara, kita tahu bagaimana Abraham itu dipanggil untuk menuruti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia tentu mempunyai kesulitan untuk meyakinkan istrinya, meyakinkan orang tuanya, bahkan bergumul dengan dirinya sendiri untuk meninggalkan akan tempat kelahirannya untuk ke suatu negeri yang dia tidak tahu. Tentu saja masalah keamanan dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan itu dihadapi. Saudara, kita tidak perlu lagi menyebutkan bagaimana Stefanus yang demi memberitakan Injil dia harus dirajam, saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh penulis di sini ialah untuk memperhatikan akhir hidup mereka. Bagaimana mereka dengan tetap bertekun setia melakukan semua akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan pelayanan pemberitaan Injil, bertekun sekalipun mereka mengalami kesulitan yang besar. Bahkan saudara, mereka menyerahkan nyawa mereka. Dan Tuhan menyertai mereka. Karena dikatakan, contohlah iman mereka. Mereka beriman bahwa Allah itu, saudara-saudara, menyertai mereka. Mereka beriman bahwa Allah itu mengasihi mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kesulitan apapun yang terjadi, saudara, mereka tetap bertekun. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, selama-lamanya. Yang artinya Yesus Kristus yang menyertai akan pahlawan-pahlawan iman, yang menyertai akan semua pelayan-pelayan pemberita Injil, yang menyertai mereka semuanya itu, juga menyertai pembaca daripada surat Ibrani, juga menyertai Anda dan saya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan tidak pernah berubah untuk menyertai kita. Karena itu dikatakan, contohlah iman mereka. Perhatikan akan akhir hidup mereka. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini saya percaya begitu banyak kesulitan yang terjadi. Begitu banyak perubahan, ketakutan. Yesus tetap sama hari ini, kemarin dan selama-lamanya. Penyertaannya itu, saudara, tidak berubah. Anugerahnya kepada kita tidak berubah. Kalau Tuhan menyertai akan semua pahlawan iman saat itu, dia juga menyertai Anda dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita ingat bukan? Apa yang dinyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah, kesengsaraankah, tak satu pun. Oh saudara, lagu itu kiranya mengingatkan setiap kita. Di tengah keadaan apapun, saudara, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tetap menyertai Anda dan saya. Apa saja, saudara, yang tidak berubah? Semuanya. Kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan juga saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan, janji-janjinya, semua itu Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai Anda dan saya sampai detik ini, bahkan di tengah-tengah kesulitan seluruh dunia. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Dengan demikian, kita boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani, yaitu Yesus tetap untuk selama-lamanya. Maksudnya ialah penulis Ibrani hendak menyatakan bahwa Yesus yang telah menolong daripada semua pahlawan-pahlawan iman, menyertai mereka di dalam masa-masa yang begitu sulit, Yesus juga tetap sama akan menyertai Anda dan saya untuk melewati masa-masa yang sangat sulit ini.
dan untuk tetap bertekun di dalam iman pengharapan kita, tetap bertekun untuk memberitakan Injil Kristus, tetap bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ingat, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini mengatakan, perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita pada saat ini berada di dalam masa kesukaran yang sangat sulit di tengah-tengah pandemi ini? Yesus tetap sama, hari ini, kemarin, selama-lamanya. Yesus yang menyertai akan pahlawan-pahlawan iman di tengah-tengah kesulitan mereka, bahkan di tengah-tengah pertarungan nyawa mereka. Yesus juga akan menyertai Anda dan saya di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya di mana kita merasakan, benarkah Tuhan tidak berubah? Saudara-saudara, mungkinkah Yesus tidak pernah mengecewakan manusia? Saudara, mungkin Anda dan juga saya pernah mengalami di dalam kehidupan diri kita sebagai orang-orang Kristen satu konflik di dalam diri kita, yaitu ketika kita menyadari sampai di dalam satu titik di mana pada akhirnya kita memikirkan, timbul di dalam hati kita, yaitu menjadi orang Kristen ini tidak gampang. Justru pada saat kita menjadi orang Kristen, kita mengalami masa-masa yang begitu sulit. Bahkan kita menjadi orang Kristen, mungkin juga kita berada di dalam satu titik yang mengancam kita. Lalu pada akhirnya kita mulai bertanya atau menyesal menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita akan mungkin menjadi kecewa kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya kecewa kepada Tuhan, saudara, apakah Tuhan berubah? Apakah Tuhan juga menjadi satu tempat sandaran yang bisa berubah-berubah oleh karena Anda dan saya itu kecewa kepada Tuhan? Saudara-saudara, tunggu dulu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah oleh apapun dan siapapun. Dia tetap sama untuk selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Lalu mengapa manusia bisa kecewa kepada Tuhan? Apakah Tuhan yang berubah? Tunggu dulu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang perlu kita tanyakan ialah, Yesus yang bagaimana yang kita kenal? Yesus yang bagaimana yang kita percayai? Yesus yang bagaimana yang kita bersama-sama ini kita sembah? Yesus yang bagaimana dulu? Saudara-saudara, siapakah Kristus bagi Anda dan saya? Ini adalah satu pertanyaan yang penting, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Kristus bagi saya dan Anda adalah, Kristus adalah Allah yang memberikan kepada kita penghiburan. Kalau Kristus bagi kita adalah Allah yang hanya menyediakan berkat-berkat, menghibur di saat susah, menghibur di saat kita sedih, memberikan kecukupan di saat kita kekurangan. Yesus itu seperti kita jadikan seperti kartu ATM, kita minta apapun ACC. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus yang kita kenal adalah yang demikian, maka tidak heran bahwa kita menjadi mudah kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat saat ini, banyak sekali pemahaman-pemahaman orang-orang Kristen tentang Yesus yang salah. Yesus hanya sekedar penghibur, Yesus hanya sekedar daripada yang memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Asalkan kita doa di dalam nama Yesus Kristus, maka kita mendapatkan segala sesuatu. Saudara, siapakah Kristus bagi Anda dan saya? Ini sangat penting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang oleh karena cintanya, Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini yang penuh dengan dosa ini. Yesus turun ke tempat yang paling hina dan rendah, yaitu dunia, menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Saudara-saudara, untuk apa?
Dia bukan hanya saja turun ke tempat yang paling hina dan rendah dunia ini. Dia juga mati dengan cara mengenaskan. Mati disalib menanggung penderitaan yang begitu besar. Oleh karena apa? Oleh karena dosa saya dan Anda. Oleh karena apa? Oleh karena cintanya kepada saya dan Anda. Dia bukan saja mati, tetapi dia adalah Allah yang telah mengalahkan maut. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Yesus Kristus adalah manusia dan Allah. Karena dia telah mati dan bangkit. Dan bukan saja dia bangkit, tetapi dia juga sudah naik ke surga. Saudara-saudara, di dalam surga pun, saudara, dia juga memberikan kepada kita roh penghibur, Roh Kudus. Yang minggu lalu kita bersama-sama memperingatinya. Hari turunnya Roh Kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa bersama-sama mungkin kita semuanya sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi siapakah Kristus bagi Anda dan saya? Kalau Kristus sekedar penghibur, Kristus sekedar penyembuh, Kristus hanya sekedar pemberi berkat, Kristus akan memberikan segala apapun yang kita mau. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, apapun yang kita mau, Tuhan pasti kita berikan. Tuhan pasti memberikan kepada kita, maksud saya. Maka tak heran kita menjadi orang-orang yang mudah kecewa, mudah takut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus yang begitu mencintai kita, rela menyerahkan nyawanya, rela menderita bagi kita, apakah Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan? Apakah Tuhan tidak akan memberikan apa yang sungguh-sungguh kita perlukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dikatakan engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi jangan lupa setan pun percaya dan dia gemetar. Kalau kita manusia aja kadang-kadang tidak gemetar, bukan? Kita tahu bahwa ada Allah yang maha tahu, bukan? Saudara, kalau kita hanya sekedar tahu dan percaya tapi tidak menyerahkan hidup kita, kita tidak menyerahkan hidup kita dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak ada artinya. Siapakah Kristus bagi Anda dan saya secara pribadi, itu sangat penting. Kenapa? Saudara, saya teringat akan satu ungkapan yang ditulis, satu quotes yang ditulis, saya lupa siapa penulisnya. Tulisannya itu mengatakan demikian. Christianity is not religion. Christianity is relation. Kekristenan itu bukan hanya satu masalah keagamaan, tetapi kekristenan itu adalah masalah satu hubungan. Hubungan kita bersama-sama dengan Kristus. Adakah kita mempunyai hubungan yang dekat? Adakah kita telah menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Adakah Yesus Kristus itu yang bertakhta di dalam hati kita? Saudara-saudara, sebelum kita mengerti akan kasih Kristus di atas kayu salib itu, kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus Kristus secara pribadi. Sebelum kita berlutut di bawah kaki Kristus, sebelum kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang hidup hanya oleh karena anugerah dan belas kasihan, saudara, kita tidak akan pernah mengerti siapa Yesus Kristus secara pribadi. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah Anda menyerahkan hidup pribadi Anda kepada Yesus Kristus? Sudahkah Anda sungguh-sungguh menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup Anda? Saudara, kalau Anda memiliki hubungan itu bersama dengan Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa, aku adalah orang yang sungguh-sungguh tidak layak, aku membutuhkan kasih-Mu, aku membutuhkan pertolongan-Mu, pengampunan-Mu. Aku mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saat itulah kita akan mengerti
siapakah Kristus Yesus di dalam hidup kita secara pribadi. Saudara, kalau kita mempunyai pengertian ini, kalau kita memahami hal ini, maka kita tahu dengan pasti apa artinya itu Yesus tetap sama. Hari ini, kemarin, selama-lamanya tetap sama. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan yang menghidup kita, kesulitan yang begitu besar, kita akan tetap bertekun di dalam iman kita. Kita akan tetap bertekun melayani Tuhan, bertekun memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Sebab kita tahu Yesus tetap akan menyertai kita. Yesus bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting. Siapakah Yesus Kristus bagi Anda dan saya secara pribadi? Kalau kita memiliki pengenalan pribadi, siapakah Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan, barulah kita mempunyai tempat bersandar yang teguh. Barulah kita mempunyai fondasi yang kokoh. Barulah kita akan bisa dapat bersaksi dengan yakin. Barulah saudara kita akan mempunyai kekuatan, kedamaian, dan pengharapan, kebahagiaan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mengenal siapakah Yesus Kristus secara pribadi, percaya kepada Dia dan menerima serta menyerahkan hidup kepada Dia, saudara, maka kita akan memiliki kekuatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena Dialah tempat satu-satunya kita bersandar, bergantung, dan berharap. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar bahwa Yesus Kristus tetap sama. Hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang telah menyertai para pahlawan iman, pemberita-pemberita Injil, untuk bertekun sampai di dalam akhir hidup kita. Yesus juga akan menyertai Anda dan saya. Perhatikanlah hidup para pahlawan iman dan contohlah iman mereka. Karena itu, saudara, maukah saat ini, maukah Anda percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Maukah Anda dan saya ini menyerahkan hidup kepadanya? Saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mengasihi Anda seperti Yesus mengasihi Anda. Yang mempercayai Anda seperti Yesus mempercayai Anda. Ia mengasihi Anda. Ia menerima Anda. Datanglah kepada Yesus. Bersujudlah di hadapan Yesus. Yesus mengasihi Anda. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan juga saudara, belajarlah firman Tuhan. Berdoalah setiap hari. Karena itu sumber hikmat kita. Sumber di mana kita bisa mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Pahami kebenaran firman Tuhan. Tekun di dalam bersaat teduh. Berdoa setiap hari. Karena itulah yang membuat kita mengerti siapakah Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kalau tidak mengerti, bertanyalah kepada orang-orang. Bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan. Belajar. Saudara, jangan remehkan untuk Anda bersaat teduh setiap hari. Jangan meremehkan untuk Anda selalu berdoa setiap hari. Dengan membaca Alkitab, bersaat teduh setiap hari, setiap kali itu pula Anda akan dipimpin oleh Tuhan. Setiap kali itu pula Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda. Maukah saudara? Anda belajar Alkitab, membaca Alkitab, berdoa setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, mari bersama-sama kita menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, di saat-saat sulit seperti ini akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang hanya hidup karena anugerah Tuhan. Di saat ini, inilah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita. Mari kita tidak lagi berdiskusi, hanya berbincang tentang perintah Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Tapi saat inilah kita menjadi saksi, melakukannya. Saudara, mari bersama-sama di tengah-tengah saat yang sulit ini. Bahkan kita pun mengalami kesulitan. Mari kita bersama-sama bersharing. Bersharing, membagikan berkat Tuhan.
mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Berbagi setiap kali Anda mendapat berkat. Bukalah tangan Anda lebar-lebar, ulurkan tangan Anda lebar-lebar. Saudara, bukankah sering kali kalau kita minta berkat Tuhan itu tangan kita buka lebar-lebar. Tetapi pada saat kita memberi, kita menutup rapat-rapat tangan kita. Saudara, maukah di tengah-tengah saat ini kita menjadi saksi, yaitu mengulurkan tangan dan memberikan kepada mereka pertolongan bagi setiap orang-orang yang di sekitar kita, membagikan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama sebagai orang-orang yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita percaya di tengah-tengah saat yang sulit ini, kita tetap mencontoh iman daripada pahlawan iman itu yang percaya Yesus tetap menyertai, Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Mengapa? Sebab Yesus tidak pernah berubah. Yesus tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Maukah saudara? Maukah Anda percaya pada Yesus Kristus dan mempercayakan seluruh kehidupan Anda kepada Yesus Kristus? Maukah Anda setiap hari membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan? Setiap hari Anda bersaat teduh. Maukah saudara menjadi saksi di tengah-tengah pandemi ini? Berbagilah berkat. Bersharinglah membagi berkat. Tolonglah orang-orang di sekitar Anda. Karena dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi orang yang benar disertai oleh Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah di tengah-tengah kesulitan-kesulitan di seluruh dunia ini, semua anak-anak Tuhan semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan. Semakin melihat bahwa penyertaan Tuhan tetap atas hidup mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah mereka menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, untuk setiap-tiap hari tetap tekun di dalam membaca firman-Mu, tekun di dalam doa-doa kami. Ajarkanlah kepada kami. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ini Tuhan, kami tetap menjadi saksi-Mu. Kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ajarkan kepada kami untuk justru lebih lagi Tuhan, kami mengulurkan tangan bagi setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang Tuhan yang membutuhkan akan uluran tangan kami. Bahkan kami belajar men-sharingkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk bertekun Tuhan, mengakhiri akan pertandingan iman kami dengan baik. Ajar kami untuk bertekun, bertahan, memberitakan Injil-Mu, melayani Engkau di tengah-tengah kesulitan apapun, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Bagi setiap anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan yang mengalami ketakutan, yang mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu mohon, kiranya Tuhan menyatakan diri kepada mereka, menyatakan pertolongan kepada mereka, dan mereka boleh semakin diteguhkan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Biarlah kami memiliki Tuhan hubungan pribadi yang semakin dekat dengan Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri pada kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa,
disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman, kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian selesai, saat teduh. Terimalah Tuhan persembahanku, ku bawa bagimu yang telah memberikannya. Terimalah Tuhan persembahanku, walau hanya sebuah lagu. Kita puji bagi